Pak Udin tahu dari mana Nabi nikah dengan wanita yang berumur 6 tahun? Rujukannya di mana? Iya, kamu baca aja. Tolong bukakan itu. Nah, ayat 96 tahun. Anak 6 tahun atau 9 Jangan tahun? ngaur, jangan ngaur Pak Udin. Tidak bisa ngaur di sini Pak Udin. Tidak bisa ngaur Pak Udin. Kalau saya dapat datanya gimana? Mana? Ayo. Nggak tahu apa-apa. Kemudian Jadi dia hanya tahu nama Yakub. Dia nggak tahu nama Esau. Itulah sebabnya dia hanya berani ngomong bukan kitab sejarah. Tetapi Quraisy Shihab mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab sejarah. Kitab agama, kitab sejarah. Quraisy Shihab itu menulis dengan jelas dan berkata dengan jelas. Jadi kalau Anda mau membaca atau mengerti sedikit tentang kejujuran seorang ulama Islam, harus dari tafsir yang ditulis oleh Quraisy Shihab. Dia jujur sekali, bahkan mengatakan Muhammad tidak ada di sorga sekarang. Kan marah semua umat Islam di seluruh Indonesia karena mengatakan Nabi Muhammad nggak ada di sorga sekarang ini. Maunya mereka betul lah Pak. apanya? Tidak ada Nabi Muhammad di surga. Kata siapa di surga? Nggak ada. Emang nggak ada. Yang bilang Kalian di surga ingin siapa, Bang Saipul? untuk Bang mengatakan Saifuddin? masuk sorga. Enggak, yang bilang di surga siapa? Itu pewawancara dari sebentar. Quraisy Shihab. Kalian diam dulu. Saya yang bertanya. Kalian diam dulu. Kalian mendengarkan. Silakan Nabi. Jadi kepinginnya Nabi mereka itu ada di sorga sekarang. Tidak Tetapi ada. Quraisy Shihab bilang, Islam tidak Sekarang- menganggap Nabi Muhammad di surga. Satu orang pun tidak ya ada. udah itu terserah kamu mau Islam, kamu lebih pintar siapa kamu dengan Quraisy Shihab. Ayo. Tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad di surga. Siapa yang Bukan, mengatakan? ada kamu kok. itu lebih pintar siapa Quraisy Shihab daripada bilang nggak Quraisy ada kok, Shihab. kamu bilang malah siapa yang bilang ada? Itu pertanyaan bodoh kamu itu. Ya biar Ki, saya bilang Ya, gitu. baik, begini. Emang Bi. nggak ada. Saya mau bertanya, Emang Bi. nggak ada. Bilang Muhammad ada itu Sebentar, siapa? Abi dari tadi Oh, bilang ini Muhammad tuh enggak ya. Kita kondusif ada di dulu ya. surga kok. Saya mau bertanya sama Abi dulu, ya. Jadi begini, Ya. Bi. Menurut Al-Quran, Daud itu mana lebih dulu ada daripada Musa? Silakan. Dia Bi. nggak tahu timeline sejarah Alkitab. Jadi kalau mereka berbicara tentang, kan di Quran itu ada 25 nabi yang wajib diketahui. Nabi yang terakhir itu nabi mereka. 25 nabi itu susunan nabinya itu si ini duluan mana, si ini duluan mana, si ini. Kalau mereka nggak baca Alkitab dan nggak tahu sejarah yang terjadi waktu itu, mereka nggak akan tahu karena di dalam kitab suci mereka itu nggak jelas siapa yang dulu, siapa yang belakangan. Jadi dia nggak tahu sama sekali. Ya. Kalau di dalam Taurat kan, dalam kitab Yahudi, Pak Saifuddin, itu kan yang lebih dulu kan Musa. Ya, tapi kalau di dalam Al-Quran itu apa lebih dulu? Daud apa Musa? Ya nggak ada yang tahu karena nggak ada nabinya saja nggak jelasin. Jadi maksudnya Abi ini anu ya, Quran itu buta sejarah gitu dah. Ya buta sejarah nggak tahu susunannya mana yang duluan dengan Musa. Ya, biar yang Islam aja, Bang Malikinas bertanya ke Abi Saifuddin, nanti dikira kamu menjebak dia. Ya. Ribut, Os, nanti aku boleh ribut. nanya, Os. Yang Islam Aku aja. boleh nanya, Silakan. Os. Os. Silakan. Oke. Om Saifuddin. Ya, Ya, saya nanya nih sama yang Kristen yang lain nih, Bang Panjul kan, Om Salomo. Om Salomo itu mempercayai nama Ibrahim apa nama Abraham? Loh, kamu tanya ke Abi Saifuddin aja, ngapain nanya saya sama Panjul? Nah itu dulu. Nggak usah. Tanya ke Abi aja. Abi di sini Nama Abi ini kan Saifuddin kok. Ibrahim. Kenapa enggak Saifuddin Abraham gitu maksud saya? Kok dipercaya sih Saifuddin Nah, itu kan artinya dia dulu percaya sama Ibrahim. murtadin, itu membuktikan dia dulu tuh Islam.
Oh, jadi tetap Islam maksudnya. Bukan, nama Ibrahim itu kan ada di Al-Quranmu, makanya namanya Saifuddin Ibrahim. Dia kan Jadi, belum Tanya kenal langsung Abraham. sama orangnya ada di sebelahmu kok malah tanya yang lain sih. Iya, Kamu kalau tuh tanya ke mancing-mancing. Abang Abi Saifuddin aja langsung Ini sana. berpolemik kok. Kadrun-kadrun nih. Iya, langsung aja ke Abi Saifuddin. Dia hadir di sini buat kamu bertanya ke dia. Kok nanya saya? Silakan dijawab. Ditanyakan. Tanya langsung sama orangnya yang punya nama sana lu. Ngapain kok tanya ke kita? Tidak, saya tanya dah sama Pak Saifuddin harus pakai data nih, saya tanya nih Pak Saifuddin. Pak Tolong kondusif Saifuddin, ya kalau bertanya ya. Ya, di Lukas 9 ayat 60 kata Yesus, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini gimana ini? Masa orang mati menguburkan orang mati? Pak Saifuddin silakan. Sebentar, orang Salsa. yang tidak terima Yesus Kristus dan tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah manusia mati. Mana datanya? Ini Tidak kan punya kalimatnya, perasaan biar dan orang tidak mati punya menguburkan otak. orang Kalau mati. dijawab itu diam dulu, Ribut Salsa. kan? Mulutmu itu Ribut bisa kan? nggak dikunci dulu. Begini saja, kamu bertanya Islamologi aja sama Abi. Kamu nanti saya menjawab pertanyaanmu. Islamologi mengenai Islam. Kenapa bisa murtad? Coba tanya aja sama Abi. Kamu Tanya di sini kenapa tiap dia hari kok tanya bisa Kristen. murtad itu? Beliau kok bisa Iya, murtad, tanya itu. kenapa? Nggak mau orang saya bawa data kok masih disangkal terus. Gimana sih? Kamu Saya tanya percaya kenapa dengan bisa Kristen. murtad gitu loh. Cuma Datamu nanya itu nggak lengkap. Enggak, saya mau Itu tanya tanya ke datamu Kristen. nggak lengkap. Datamu cuma kamu sepotong kamu tanyakan. Ya. Itu pertanyaan bodoh. Iya, itu. saya baca Bentar, ya, saya tahan baca dulu, Bang. nih. Ki, jangan bilang itu, Ki. Jangan jaga gitu, kena jaga kata-kata. Bang Aritonang ini Islam atau Kristen? Aritonang. Aritonang. Oke. Silakan Salsa kamu tanya ke Abi. Abi, kenapa minta Mau dijawab dihapuskan? gak nih Sebentar, Salsa, kamu kan kemarin nanya ke itu. Bang Saifuddin, Ibrahim yang ganteng? Kenapa Abi mau menghapuskan 300 ayat Al-Quran itu? Ya. Coba kamu tanya gitu. Itu penting. Jangan Biar kita tahu ngomong. pandangan dia. Mm-mm. Silakan yang Islam Nanya bertanya. Nanya itu. Nanti saya tanya dulu. Nanti tanya keyakinan Pak Ibrahim dulu tentang Nah, Kristen. itu sudah dijawab Sejauh sama dia mana kan tadi begitu. karena udah dijawab kok barusan sama dia apa lagi coba? Oke, Coba aku, dijawab. aku nanya host, boleh host? Silakan. Oke. Om Saifuddin. Ya, Ya, gini, Mam. Kalau orang itu meninggal, itu kan dikubur kan? iya, itu kalau meninggal dikubur. Ya, terus Kalau nggak meninggal ya itu- jangan dikubur, apalagi Ya. dimatiin dulu. Ya, kalau orang itu bangkit dari kubur, apa dia bangkit dengan jasadnya dengan kulitnya, apa rohnya aja, Bang? Dengan tubuh kemuliaan. Enggak, maksud saya jasadnya itu ikut juga kah hidup gitu maksud saya kan? Iya, jasad tubuh kemuliaannya itu diganti. Jadi kalaunya yang dikatakan itu kan sepengetahuan Om Udin ini kan Yesus itu hidup, jadi dia hidup dengan roh dengan jasadnya gitu ya, bangkit kembali itu ya. Dengan tubuh kemuliaannya. Oh, jadi mengatakan bisa makan gitu kan? Orang yang bangkit itu bisa makan gitu kan? Ya bisa aja. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Ya. Memang Nabi kamu bangkit. Gak ada bangkit Nabi. Nanti di kiamat, hari pembalasan nanti Om Udin. Nah, itu di surat Maryam dia di neraka. Pak Udin, saya bertanya lagi Pak Udin. Di Enggak, Matius sekarang Nabi kamu di 27:52, neraka. Kamu terima enggak? Tidak. Beliau di tidak. neraka, kamu terima Tanggapin enggak? dulu itu, tanggapin dulu. Pak Udin bertanya aja Pak Udin, kami bertanya aja. Pak Udin kan master nih. Di Matius 27:52 Itu di surat apa, Pak Saifuddin? Satu-satu. Di surat apa itu, Pak Saifuddin? Satu Salsa. Yang apa? Kalau teman lagi bertanya, Surat Iya, itu. ke-19 Di surat ayat apa maksudnya? 172. Saya sudah Surat tulis 12. 15 tahun yang lalu. Nabi Surat kamu di 12 neraka. ayat 71 72. 19. 71 72. Oke, Ya. saya buka ya.
Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Bang Orja, lanjut aja Bang. Iya, siap. Pak Udin, yang ganteng saya mau bertanya. Matius 27:52. Lompat dulu. Ini saya bukakan. Kamu lompat-lompat satu belum selesai udah lompat lagi. Katanya Ini udah tadi. 7172 nih saya bukakan nih. Ya, bukain. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam kurung neraka dalam keadaan berlutut. Silakan. Jadi katanya penjelasannya begini. Jadi Allah bilang kepada Mamat, kamu di antara kamu. Jadi termasuk di dalamnya adalah nabi mereka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Telah ditetapkan masuk neraka. Iya. Kemudian dipilih di antaranya yang baik. Nah, apakah beliau itu baik lalu membantai menghabisi 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen di Madinah? Baikkah itu? Bertakwakah itu? Ya, ya. Oke, Terhormatkah lanjut. kawin dengan bocil? Sama bocil Pertanyaan terhormatkah? berikutnya. Ya, ya, Pak Udin gini, Pak Udin. Termasuk Pak Enggak. Udin juga akan digarami Eh, di api kan Pak Udin di Markus 9:49 karena setiap orang akan digarami dengan api. Dijawab Berarti Pak dulu, Udin juga akan digarami dengan api. dijawab dulu, Odiasa gitu loh, dijawab dulu. Pertanyaan Pak Saifuddin itu dijawab dulu. Dijawab Terhormat dulu. nggak ngomong laki-laki yang lain umur dulu, kamu 54 itu. tahun nikah dengan perempuan umur 6 tahun? Terhormat nggak? Bisa nggak dia dicalonkan jadi wali kota? Tidak ada larangan. Ya Zaman nggak itu ada tidak larangan. Oke, Tidak nggak ada larangan. larangan. Tetapi keterlaluan karena Tidak ada model keterlaluan. kayak begitu tidak ada di dalam budaya Arab sendiri tidak ada, ya. Apalagi seorang budaya mengaku Yahudi? orang suci Budaya katanya. Yahudi gimana? Budaya Islam Beliau gimana? adalah orang Budaya yang Yahudi. Pertanyaan dimuliakan. tentang Arab kok Yahudi sih. Kamu itu loh kok senengannya ke loncat-loncat ke sana ke sini. Iya kan kayak kalian tupai. agamanya Yahudi toh? Dari Yahudi toh? Siapa Yahudi boleh bilang? nggak menikahi umur Nggak 6 ada tahun? di Boleh nggak di Yahudi. Yahudi? Nggak ada di Yahudi. Tunjukkan di mana ada budaya Yahudi mengawini bocil. Iya memang. Di mana? Bentar, Bang, aku sapa dulu nih. 3 Aku tahun plus 1 hari aku itu ini di Islam atau Yahudi. Kristen Ada. aku. Di mana? Aku apa nih? Aku TR apa nih? Aku Islam atau Kristen? Aku Jangan dinaikin Oke. dulu kalau belum ini. Paling banyak 2 orang. Pak Iya, iya. Udin, Pak Udin coba lanjut. Lanjut sampai mana silahkan lanjut. Loncat lagi. Kamu nggak jawab pertanyaan, loncat lagi. Iya, jawab lewat pertanyaannya apa? Mana? Saya pertanyaan Harus jawabannya jawab. apa? Tidak ada larangan berarti boleh. Oh Ada gitu ya. larangannya nggak? Hebat berarti kamu. Ada larangannya nggak? Logikamu hebat berarti. Iya. Berarti nggak ada itu Ada ajaran larangan. moralitas di dalam Udah, Islam nggak ada selesai. ya. Tergantung Berarti larangan Pak Udin dan semua orang perintah ya? Kristen juga akan digarami dengan Apa-apa, api. turunin dulu Markus ya. 9:49. Ya nggak? Nggak ada hubungannya. Karena setiap Kamu orang jangan akan ngomong digarami Alkitab dengan dulu, api. dijawab dulu itu loh. Tentang kitab pun itu dijawab dulu. Supaya nggak Kan loncat-loncat. bertanya kepada Pak Udin, bukan menjawab. Kamu Saya belum bertanya kepada selesai. Udin. Jawab Saya pertanyaannya tanya, Pak Udin. jawab. Nanya lagi. Sekarang saya Nanti boleh nggak lari-lari tanya dia sama itu. kamu sekarang? Oh kan Pak Udin sumbernya di sini, Triknya narasumber, masternya, suhunya di sini Pak Udin. Jadi harus bertanya Nah, kepada iya, Pak Udin di memang. sini. Sekarang kamu jawab dulu pertanyaan Pak Udin. Bisa nggak? kamu Teman-teman jawab? Islam Pak boleh Udin. beli bukunya. Ini beli bukunya. Memang itu Al-Quran fakta, bukan Al-Quran kitab buku sejarah. Saya mengakui. Jadi kok. nggak ada Quran bukan buku timelinenya. sejarah. Sejarahnya amburadul, ya. Apakah Bible Jadi kitab sejarah? timelinenya nggak ada. Yang kedua, Apakah Bible kitab sejarah? moralitas. Jelas. Moralitas
Sebentar. Apakah Bible- Al-Quran bukan kitab moralitas karena mengajarkan yang tidak baik. Contoh misalnya At-Tarim 1 meniduri budak. Udah. Ya. Apakah Alkitab kitab Seni dan sejarah? sastra. Seni dan sastra. Kenapa? Ada ayat-ayat yang tidak bisa dijelaskan. Alif lam ra tidak ada yang tahu. Ya. Silakan Nabi. Iya, Sekarang- Markus 9:49 tolong dijelaskan karena setiap orang akan digarami dengan api. Jangan termasuk kemana-mana Pak Udin juga, Pak dulu. Udin. Nanti Kamu saya belum jawab itu. pertanyaan. Heran orang satu ini. Kamu Nggak bisa lompat-lompat kalau nggak bisa diajak jawab ngobrol. lompat. Diskusi. Iya, kan Markus 9:49. Ya iya. Jadi Pak Udin, Semua jadi Pak orang Udin akan akan digarami juga Pak Udin Kamu nanti loh Pak Udin. kita satu topik, kamu lari ke topik yang lain sih. Ini kan cerita tadi digarami Pak Enggak, Udin lagi topiknya tentang menceritakan anak di kecil tadi, neraka. tentang bocil tadi, lo jawabanmu apa? Kan udah selesai, itu udah selesai. Pak Apa? Udin mau ditanya lagi. Apa selesainya apa? Kan tinggal bertanya lagi Pak Udin, silakan Enggak, bertanya kata Pak pertanyaannya Udin. apa tadi? Kamu dengar nggak pertanyaannya apa? Kan udah selesai dijawab. Apa Tidak ada pertanyaannya? larangan, berarti Kenapa- boleh. kenapa Nggak ada Kenapa kamu masalah. nggak mengikuti Pertanyaannya. Muhammad menikahi bocil? Ya, ini kan ada yang lain nih, Bang Zulkifli Shop Islam ya? Satu pertanyaan aja nggak Oke, bisa siap. jawab, kok lari yang lain. Islam ya? Ya, ya. Berarti Kalau Pak Abang bisa Udin nggak bantu mau jawab, jawab sama Islam. Markus 9:49 ini Pak Udin. Kenapa? Orang Kristen digarami dengan Udah api. diam kau, udah. Saya lagi Silakan, menyimak silakan. dulu ini. Yang jawab diem dulu, biar yang lain jawab. Perdebatan yang Tidak seimbang. bukan tidak seimbang, maksudnya Pak Udin kan mau siapa yang dijawab. didengar ini Bisa dijawab. antara Pak Udin Ya. masih Maksudmu apa, disimak Pak dulu Zulkifli? ini. Saya lagi menyimak Ya. lagi. Pak Zulkifli, Kalau Bapak menyimak bertanya turun di saja. bawah. Langsung nanya aja. Perhatikan Pak Zulkifli. Jadi begini, Pak Saifuddin ini adalah Oke. dosen Al Zaitun, ya. Dosen Al Zaitun. Oke, siap. Ya, yang terbesar di Indonesia. Kamu bertanya mengenai Islamologi, Iya. mengenai Islam, kenapa bisa murtad? Silakan. Siapa yang murtad? Pak Udin. Loh, Pak Saifuddin ini. Udah ganti aja, dia nggak ngerti. Silakan Bang Aku. Mau tanya apa ke Pak Saifuddin? Buku tuh. Ini aku itu diturunkan kalau nggak ngomong. Nanti dia ngerepot. Iya. Iya bang. Aku. Nih saya mau nanya nih. Silakan. Aku Ya. turunin dulu nanti ngerepot saya, nanti jatuh lagi saya. Tinggal satu ini aku. Udah. Turun ya. Utuh, ayo utuh. Oke. Gini. Alkitab ini ada tanda tangan dari penulisnya nggak? Kayak Yesus itu bang. Gini kan? Apa dasar kamu tanda tangan? Ayo, apa? Ya, gini, sepengetahuan saya ya bang, sepengetahuan saya ya, semasa Yesus hidup itu nggak ada nulis kitab, nyuruh murid-murid nulis kan, nggak Oke, ada. nanti sebelum saya jawab, apakah Quran ada tanda tangan Nabi? Ada, stempel nabinya ada bang. Ada Mana? di Nggak ada di kok. manuskrip. Seluruh Alkitab yang saya baca dari kecil sampai sekarang nggak ada tanda Abang tangannya. nggak lihat manuskripnya, artinya abang nggak pernah Nggak lihat ada. manuskripnya, nggak ada Bukan pernah lihat masalah manuskripnya, manuskrip Bang. yang saya lihat sekarang. Kenapa nggak ditulis manuskripnya? Oke, kamu bilang kenapa Yesus nggak menulis Alkitab, menulis Injil? Itu Ya. kan pertanyaan kamu? Ya, kenapa setelah Yesus dia udah wafat kan baru ada murid-muridnya yang nulis kitab, itu bang. Itu yang saya ragu Dengar bang. baik-baik. Bukan itu. Dul, sudah. Injil bukan kitab suci. Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Oh, jadi Injil bukan kitab suci, Bang? Dengar baik-baik. Nggak usah disimpulkan dulu. Saya selesaikan dulu omongan saya sebelum kamu berkesimpulan sendiri. Kalau mau ya onani sana. Jangan ngomong sendiri, kesimpulan sendiri. Jadi Yesus itulah Injil. Apakah Injil itu kabar gembira? Kabar gembira apa?
kelahirannya, pelayanannya, mati, bangkit, hidup kembali, naik ke langit, naik ke sorga. Itulah yang disebut Injil. Seluruhnya ini sudah terlewati kecuali tinggal ditunggu oleh orang kedatangannya untuk kedua kali sebagai juru selamat, yaitu mengambil orang-orang soleh masuk ke sorga. Itulah yang disebut Injil. Nah, penulis-penulis Injil itu yaitu penulis tentang kabar gembira, Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah saksi mata tentang sang Injil. Iya. Nah, mereka itu tentu saja ada perbedaan karena ada yang melihat dari kanan, melihat dari depan, maka ada beberapa yang ditulis Iya. tentang Dan gini lagi, Yesus. Bang. Dan gini lagi, Bang. Nanti dulu. Matius itu penulis kitab juga ya, Bang. Matius itu salah satu muridnya ya, Bang Uto kalau bertanya itu dimengerti dulu pertanyaannya yang pertama, baru kalau udah paham tanya lagi yang kedua Ya, gitu. saya nanya kan, Matius itu juga murid. Selesai satu Ya, udah dulu komen. udah Oke. nanya lagi. Teman-teman di bawah yang mau naik itu Islam khusus ya, yang Kristen saya nggak naikin. Markus Karena ini pertanyaan bertanya jawab dengan Nabi Saifuddin. yang Jangan dimulai menulis. saya nanya. Matius itu salah satu murid Yesus enggak? Iya, semuanya itu Oh. ngelihat Yesus. Gini, Bang, coba buka Matius 99. Bacakan, Bang. Aku nggak tahu Alkitab. Nanti dulu, Cuma aku nanti pernah dulu. dengar. Buka dulu dulu ayat. komen. Kamu tahu nggak yang dimaksudkan Injil, bahwa Injil itu bukan kitab suci tapi Yesus itu sendiri. Matius 99 aja, Bang. Matius 99 bacakan. Coba Matius berapa? 99 nggak- Bukain. Siapa yang bisa buka data itu? kan Matius kan itu yang nulis kan? Kan Matius Bang kan? Barkinas mungkin bisa bantu buka, Bang. Itu Matius, setiap ayat Matius artinya Matius yang nulis kan, gitu kan? Ya iya, kamu tahu nggak yang nulis Quran itu berapa orang? Enggak, coba baca dulu ayat 99 Nah, itu sekarang Matius. baca kamu jawab dulu berapa orang yang menulis Al-Quran? Matius berapa katanya? 99. Matius 99. Bang Malikia kena mute, nggak bisa baca itu. Itu Matius kan yang nulis kan? Coba baca. Matius pemungut cukai mengikut Yesus, itu perikopnya. Nah, setelah Yesus pergi dari situ, ya, ia melihat seorang bernama Matius, ya, Ya, duduk terus di rumah cukai, ya. Ya. Lalu ia berkata kepadanya, ya. Ya. Jadi Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku, kata Yesus. Nah, ini perkataan Yesus, ini firman Tuhan, ya. Ya. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ya. Nah, kenapa? Permasalahan kamu di mana di situ? Coba Bang simak betul-betul, Bang. Kalau Matius yang nulis, kenapa itu seperti ada orang yang menceritakan tentang pertemuan Matius dan Yesus? Ada orang menceritakan. Kalau kan Matius yang nulis, pasti dia aku bertemu Yesus di danau Coka gini kan? Kalau Matius yang nulis, Kayak penulisan Tadi orang kamu- tuh nggak bisa kamu atur seperti kata-katamu tadi. Setiap Ya, penulis Injil itu mempunyai gaya bahasanya masing-masing dalam coba Abang bercerita. simak betul-betul perkataannya itu. Kamu Apakah itu kan surat adalah menyurat. seorang yang menulis atau ada seorang yang menceritakan tentang Matius? Maksud saya gitu, Bang. Jadi dia bercerita Coba, tentang Abang. dirinya sendiri Coba, emang nggak Abang boleh. baca konteksnya. Abang baca konteksnya. Nah, Apa iya, itu dia seolah-olah bercerita tentang orang yang dirinya sendiri menulis? apa memang nggak boleh? Orang ada Saya yang tanya, menceritakan saya tentang tanya Matius. dulu. Gitu, Jangan Bang. ngomong yang lain. Kalau dia bercerita tentang dirinya sendiri dan menyebutkan namanya di situ, apa tidak boleh? Enggak, maksud saya kan kalau orang yang Matius menuliskan, Itu kan otomatis dia kan pemahaman. menceritakan dirinya kan. Itu konteksnya, Bang. Ada orang yang menceritakan Kamu tentang sekarang pertemuan bicara Yesus dan konteks. Matius. Kan tadi saya suruh baca satu perikop, kamu nggak mau. Sekarang Enggak, kamu sekarang kok Artinya Dia itu mau pinter gitu loh. mau Bang. Itu menyimpulkan artinya sendiri. Halo. Dia mau menyimpulkan sendiri bahwa Zuma bilang nggak jelas yang menulis Injil ini adalah orang anonim, ngaku Matius, ngaku Lukas, Markus itu
sama dengan omongan Donditan, bukan penulis Injil mereka ini. Ah, itu yang sedang di framing, lagi viral itu di mana-mana. Iya, saya tahu Omongan itu. dari Zuma gitu. Lah dia ini mau ikut-ikutan, mau ikut terkenal, ngomong dengan model seperti ini si Bukan ikut-ikutan bang, kami itu kan juga mempelajari juga kan. Lu Mempelajari tahu dari dari mana? mana? Kamu Belajar bukan dari mana Kristen. lu? Lu belajar dari YouTube? Nggak Kamu bisa. bukan Kristen, kamu nggak pernah ibadah di gereja. Ya, Kamu tahan dulu jangan sebentar bang. Saya menyimpulkan. sapa dulu Kamu nih, salah. Pak Bom Bom nih asli atau bukan nih? Jangan di-mute, saya mau memberikan sedikit kan. Saya kan Sebentar mendengar. bang Utuh, saya sapa tamu saya dulu. Utuh, Pak Bom Bom ini asli atau palsu nih? Oh ya asli. Ya, Ya, Pak Bom Halo. Bom. Malam Ya, salam pagi, Pak Bom Bang. Bom. ya. Pagi-pagi, salam semuanya. Salam, Salam. salam. Mas Beli, Salam, Mas Abi. Beli ini serang nggak? Salam, Pak Bom Bom. Ya, Coba itu digerus habis si ulta si ya. si Abi bantu doa ya. kucing Puji otak. Tuhan kalau mungkin Desember bisa ke Amerika ya. Aku ke Amin. Amerika. Ya. Amin. Puji Tuhan, Pak. Ada Ya. sponsor yang mau bawa. Oke, Sponsori bagus, mau, bagus, Pak. bagus. biar khotbahnya nanti di sana sekalian pengajaran. Dalam Iya, rangka apa, Bang, Murtadin ke Amerika. Internasional sudah dideklarasikan kemarin dan kita menyambut, kita tinggal masuk ke negara-negara Arab, Timur Tengah. Nah, sudah. Nah, tinggal sekarang Pak Bom Bom koordinasikan semua kaum Murtadin untuk tempeleng itu ajaran gombal gambul itu. Nanti ketemu sama Pak Saifuddin berarti di sana nanti. Iya. Iya. Ya bagus lah. Saya Dalam rangka kepingin apa tuh Pak Bom Bom ke Amerika? Kamu boleh ya tahu? rencana Apa aja sih. bang, ganti nama aja Saifuddin Abraham gitu bang, lebih keren. Rencana kepingin saya seminarkan kan. Oke, Ya. semoga terlaksana ya. Iya, saya Ganti mau aja. ngajar. Kan lebih keren kan, Saifuddin Abraham lebih keren bang. Lalu ngomongnya Saya mau nggak ngajar penting tentang gitu sih. Trinitas dan Kristologi. Mantap, Oke. mantap. Kita dukung dalam doa. Kristologi dan Trinitas yang karena rata-rata jemaat banyak yang tidak paham tentang Trinitas, jadi itu harus saya kejar situ. Trinitas dan Kristologi. Kalau pendeta-pendeta motivator kan sudah banyak, Iya. motivator untuk bikin semangat jemaat kan. Termasuk Abi ini kan motivator, salah satu motivator. Ya, teman-teman di bawah untuk tetap layar ya. Sekali lagi yang minta like itu yang Islam aja yang mau berdiskusi dengan Abi Saifuddin. Yang Kristen tolong jangan naik dulu ya. Atau Ya, tetap aja di sudah. bawah dukung, kirim-kirim mawar ke Abi gitu boleh. Sambil tap-tap layar. Terima kasih. Lanjut, Ya, Bang Bang Logikman. Bang Logikman kira-kira ada mau tanya ke Bang? Aku nyimak dulu, Bang. Tanya masalah Matius ya. Iya. Ya, sebenarnya Katanya begini. bukan penulisnya itu bukan Matius katanya, kata si Utuh itu. Kayak Ya, tahu ya. aja nabinya saja yang nulis buta huruf loh. Bukan kata saya bang, itu kan konteksnya kan seperti itu kan, seperti ada orang Bukan menceritakan. nabi kamu itu buta huruf sampai mati. Menceritakan pertemuan Yesus dengan Matius, dia cukai kan, nah cukai. Nah, Utuh. artinya Iya. kalau ada orang menceritakan, artinya bukan Matius yang menulis ayat itu gitu kan. Bukan nabi kamu itu bego, malaikatnya juga bego. Orang buta huruf disuruh baca. Jangan lupa Saya nggak bisa baca, dicekik lagi. Baca. Bisa ngomong kayak gitu. Kenapa ke arah Ma, Nabi? Nabi Kori, saya nggak bisa baca, jadi dia nggak bisa baca. Ini malaikat atau preman? Yang hebat itu bang, orang nggak bisa Jadi baca malaikatnya tulis, bego, orang nggak bodoh, bisa sudah baca tahu tulis, tapi dia banyak itu buta huruf, bang. tapi masih disuruh Nggak bisa baca baca. tulis, tapi banyak umatnya bang, gitu. Umatnya banyak miliaran. Iya. Kan? Nggak bisa baca tulis, tapi umatnya miliaran bang. Iya, memang bego semuanya, 1 miliar bego. Ya kembali ke Matius tadi loh, kembali ke Matius. Ya, kembali ke materi aja Bang. Lanjut. Utuh, kamu tahu nggak itu pengertian tentang autobiografi dan biografi, kamu tahu bedanya nggak? Kamu dulu pernah sekolah diajari itu nggak?
Mana dia buat tahu namanya autograf? Nggak ngerti dia. Autobiografi dan biografi, kamu tahu nggak? Dulu waktu sekolah pernah diajari itu nggak? Nggak ingat bang, lupa bang. Udah lupa. Jadi ada dua cara orang menulis itu. Dengan cara menceritakan dirinya sendiri dan diceritakan oleh orang lain. Kalau menceritakan dirinya sendiri itu namanya autobiografi. Tapi kalau diri orang lain itu diceritakan oleh orang lain lagi, itu namanya biografi. Nah, yang diceritakan oleh Matius ini bercerita tentang autobiografi. Jadi cara bercerita tiap-tiap penulis di dalam Alkitab itu tidak mesti harus sama seperti yang kamu katakan tadi itu. Enggak, yang saya tanyakan ini itu Matius atau enggak yang nulis gitu aja bang. Sudah dijawab tadi, sudah dijawab Goblok Matius. sampai orang sudah jelaskan baru. Sudah dijelaskan tadi sama Pak Abi. Yang menceritakan itu adalah Matius. Dia menceritakan dirinya sendiri bertemu dengan Yesus. Itu namanya autobiografi. Belajar nggak? Cara penulisannya dia seperti itu. Nanti Lukas punya cara sendiri menuliskannya. Seperti ada orang yang gitu loh. menceritakan, nggak ada seperti itu orang bercerita. Itu kan pemikiranmu, nggak bisa kamu samakan pemikiranmu, kamu paksakan ke dalam cara Kau pernah penulisan dengar itu nggak orang bisa. cerita tentang Ultu, kau pernah dengar cerita namanya buku harian nggak? Kau pernah tulis namanya belajar buku harian nggak? Ya buku harian karena aku yang nulis, nggak ada orang lain yang nulis buku harianku. Ada nggak orang nulis buku harian? Yang nulis buku harian Itu kesaksian aku. tentang yang kita alami. Nggak. Itu sudah namanya autobiografi. Nah kalau di buku harianku jelas aku menyebut aku. Nggak seperti Alkitab, beda bang. Itu Buku kayak harian. penulisanmu ya beda gitu loh, nggak bisa kamu Penulisan samakan, kamu Alkitab paksakan bukan cara sama nulismu dengan orang lain tuh nggak Ya bisa. udah saya tanya. Surat sapi itu siapa yang tulis? Surat sapi. Sapi betina. Yang tulis Surat apa? kedua. Tanya-tanya gitu jangan sama aku bang. Aku ke pengetahuannya nggak sampai sana. Sama yang Goblok. sama ahli Alkitab otak bang. mati. Jangan sama aku. Ngerti kitabmu tapi kalau dengar nanya dulu. kitabmu Biar kayak host orang aku izin satu interogasi menit saja. gitu. Kau dengar ya. Di dalam surat Al-Quran, surat Al-Hijr ya 15 ayat 1, Al-Quran itu menjelaskan secara tersusun rapi. Di dalam surat Yusuf ayat 111, Al-Quran itu menceritakan secara akal sehat, membuat suatu pelajaran, ya toh. Al-Quran bukan cerita yang dibuat-buat dan menjelaskan secara terperinci. Sekarang saya tanya, yang tulis surat lebah dan sapi itu siapa? Semut, siapa? Bang Lojik bisa bantu jawab bang. Itu firman, itu adalah ayat yang Firman lebah. itu adalah yang diturunkan kepada Jibril, Bang Kalau Bobo. ditanya mampus. Jibril diturunkan diwahyukan kepada Muhammad, lalu diceritakan, paham nggak Om Bom? Apa? Itu ya adalah firman Allah yang disampaikan kepada Jibril, lalu disampaikan kepada Muhammad dan diceritakan kepada umatnya, Bangku. Artinya itu dari Allah lah menceritakannya. Emang dari Yang saksi siapa? Yang saksi siapa? Yang saksinya Pak Bom saksinya. Yang nulis Mana mah beleguk sia euy. Urang mah tanya mana mah tanya urang. Kumaha euy? yang nulis siapa terusan? Saya tanya lagi sekarang. Kira-kira lebah itu makannya apa? Lebah makannya buah atau sari? Saya nggak terlalu tahu Sari Bang, dong. masalah biologi. Sari. Itu saya nggak tahu. Sari. Apa? Hah? Terlalu tahu. Bang. Sari. Lebah. Sari. Sari ya? Saya Sari aja ya? lupa-lupa. Sari ya? Ya. Lupa juga. Iya. Coba kau cek di Al-Quranmu surat lebah. Dia makan buah. Lebah madu makan buah. Kalau Yang goblok kau atau itu? Yang terus Bang Bom, di sini kita nggak boleh pakai bodoh, tolol, goblok dan lain-lain. Oh, Kita santun di ya. sini. Oke. Bang, Sorry. untuk jawab bang. Kira-kira yang itu siapa yang tulis? itu ayat yang diceritakan oleh Allah, Bang. Bukan. Kira-kira Apa? tadi kau bilang sari. Lebah makan sari. Siapa yang bilang lebah makan sari? Aku nggak tahu, Bang, lebah makan apa. Makan aku aja. Aku kadang lupa, Bang. Aku nggak tahu. Enggak, kan Quran Bang. yang ngomong. Quran itu yang ngomong. Bukan kamu.
Bentar bang, aku jawab bang. Salah abang tanya sama Kalau abang. lebah, kalau Al-Quranmu Bang. mengatakan bahwa lebah makan buah, kira-kira gimana itu? Kan abang tanya sama orang yang ahli Al-Quran. Aku nggak ahli bang. Hah? Aku nggak ahli Al-Quran. Abang kalau nanya Bukan ahli Al-Quran. salah tempat bang. Tanya yang sama yang ahli Al-Quran. Nah, sekarang kau tadi orang sudah jelaskan Alkitab, kenapa kau protes? Karena saya protes karena memaknakannya salah abangku. Oke, kalau begitu kau tolong protes sama tolong protes sama Allahmu. Kenapa Allah menulis bahwa lebah makan buah? Ayo. Ya, buat apa saya protes? Karena saya mengimaninya. Nggak perlu saya protes, Bon. Ya udahlah, kau imani aja udah. Lebah makan buah. Iya. Kalau mau bisa kasih pengumuman kah? Kapankah saya lawan Suma di rumahmu? Bisa? Kapan Mama Jumar? Kapan nih? Kau panggil Suma, saya udah tunggu dia sudah 2 bulan. Bentar, aku bagikan dulu. Suruh dia pakai kolor. Bentar, aku bagikan dulu sama Bang Juma ya. Kolor merah yang dicuri nabimu itu. WA dulu. Ke arah sana bang. Kamu telepon dia sekarang ke sini. Bang Utu, yang menerima wahyu itu biasanya siapa? Manusia atau binatang? Abang jangan tanya aku bang. Aku cuma membahas. Kalau ada orang bahas Al-Quran aku ikut. Tapi kalau tanya-tanya gitu nggak usah tanya sama aku bang. Nggak ada kapasitasnya aku jawab. Nggak ada kapasitas. Kenapa? Karena pengetahuan udah sampai ke sana. Kenapa Al-Quran membingungkanmu? Nggak ada yang. Kalau saya bingung kenapa saya agama Islam. Loh kalau nggak bingung ditanya bisa menjawab dong. Oh, itu nggak seperti itu, Perguso. Coba perhatikan. Wahyu itu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Itu dari pengertian wahyu. Nah saya tanya, kenapa Allah menurunkan wahyu kepada lebah? Siapa yang menurunkan wahyu kepada lebah? Itu ayat menceritakan tentang lebah, abangku. Memaknakannya aja salah. Makanya nggak usah bahas-bahas Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. An-Nahl 68. Bentar, aku buka An-Nahl ayat 8. Teman-teman di bawah bantu tetap yang kencang ya. Tetap kencang dulu sampai 30 ini. Harus sudah 50 kata. Emang ada nabi lebah? An-Nahl ayat 8. An-Nahl 68 coba baca. Oke, Lebah kan nabi. bukan nih kalau orang ada beragama nih. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Buatlah yang menerima wahyu siapa di situ? Sebentar abangku, aku bacakan teksnya dulu supaya abang paham. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon hidup, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Itu paham nggak abang konteksnya? Siapa yang menerima wahyu, Utuh? Abang paham nggak konteksnya dulu itu dulu? Konteksnya itu bang. Di situ kira-kira di situ tidak ada kata menerima. Bukan menerima bangku, itu gak ada kata menerima. Paham nggak konteksnya abang? Iya. Abang paham Tuhanmu mewahyukan ya itu tidak menerima di situ. Lebah. Jadi nah ini berarti kambing juga bisa diwahyukan. Itu sebagai tanda itu lebah itu. Berarti kenapa hanya lebah saja? Kenapa nggak kambing? Kenapa nggak gajah? Iya memang. Karena itu menceritakan tentang mewahyukan kepada lebah bang. Itu tentang menceritakan tentang lebah kan. Berarti kan lebah ini harus kuda, dia mengerti. Nggak ada. Mengerti karena Allahmu mewahyukan kan. Coba kalau disemarkan kepada misalnya nabimu, Tuhan mewahyukan kepada rasul-rasulnya, itu wajar. Para nabi wajar. Benar, Pak. Tapi ini kepada lebah ini. Aku jawab Pak Salomo. Pak Malikinas, untuk wahyu itu kita perlu makna dari wahyu itu. Dalam etimologinya, wahyu itu bisa meluas sebagai kata perintah.
Ah, ini ngarang-ngarang ini saya tunjukkan Pak. Wahyu, Nggak, saya nggak ngarang, Pak. Saya nggak petunjuk ngarang. dari Allah. Ini saya lampirkan di sini. Wahyu itu hanya disematkan kepada petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Emang nggak ngerti Coba. konteksnya, abang nggak ngerti konteksnya. Wahyu itu yang diturunkan kepada nabi itu wahyu ya. Nanti jawab dulu Bang Utuh. Coba selain lebah ada nggak lagi yang diwahyukan? Ya, bentar kita merujuk ke dalam makna dari wahyu itu dulu, Bang. Coba arti wahyu itu apa sih? Menurut agama Kristen. Kan menurut Loh, Islam kita dulu pakai apa? umum Pak. Hanya kalau gitu. Ngapain kan agama Coba Kristen? kalau di dalam Alkitab itu wahyu itu apa? Saya tanya. Makanya kan ini kita prokusuntul katanya kan nih ya. Nih KBBI ya. Wahyu itu petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Tes. Nih, menerima yang pertama ketika Balikin Nas, beliau mulai ada tuh berada. punya sinyal kali. Iya, kemana? Itu kepada nabi yang Allah mewahyukan kepada para nabi tadi itu, apa Allah langsung mewahyukannya kepada nabi, abang? Bang Malikinas. Itu Apa abang tuh? baca tadi kan konteksnya. Mau Allah mewahyukan hanya kepada para nabi. Itu apa Allah langsung mewahyukan kepada nabi, bang? Kita nih ngomong Ya, tentang kitab Muhammad lebah itu loh. menerima wahyu dari siapa? Nah, abang kan saya tanya dulu, bang. Allah Abang kan mewahyukan membaca- kepada abang kan membaca siapa? teks tersebut, Yang abang kan lain membaca dulu. pengertian wahyu kan. Nah, kata abang tadi, Allah hanya menurunkan wahyu kepada Mau para saya nabi, jelaskan, Bang. gitu kan? Jelaskan Allah dulu itu kitab lebah itu mewahyukan apa. kepada. Silakan. Iya. Silakan Abi. Silakan B. Silakan Pak Iya, mungkin Saifuddin, kasih kesempatan kalau buat bisa Abi aja jelaskan, Pak mungkin, Saifuddin. biar dia yang ditanya jawab sama teman-teman Islam. Biar teman-teman Islam ini juga paham. Iya, Allah silakan Abi. Kitab lebah itu Pak Saifuddin. Allahnya dalam Al-Quran itu bukan saja mewahyukan kebaikan. Mestinya wahyu itu kan berbicara tentang kebaikan. Ini kejahatan juga diwahyukan, diilhamkan. Di mana? Ada Wa kejahatan. alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Jadi Allahnya Islam itu mewahyukan, mengilhamkan kebaikan dan kejahatan sekaligus. Maka nabinya itu ya jangan heran apa yang dilakukannya terhadap non itu pokoknya habisin. Artinya apa? Alhamaha fujura wa Kalau menurut Pak Udin wahyu itu apa? Pesan ilahi kepada manusia. Audin, tolong Enggak ada wahyu Audin, kepada tolong jangan lebah. merujuk kepada nabi ya. Jangan menghina nabi. Saya paling ini saya. Kalau kita mau bahas tuntas agama, memang sudah kalau kita bahas hina. tuntas agama, jangan merujuk Itu kepada sudah nabi, menghina fakta. nabi. Kamu mau Tolong Bang Roji, kalau misalnya abang anggap tidak sesuai, abang bantah aja bang. Dibantah aja. ya bantahnya apa? Ini bang. Kalau seorang nabi kemudian nikahin perempuan umur 6 tahun, kamu hormat nggak sama dia gitu? Kita Kan nggak merujuk ke terhormat, arah kan? itu, Bang. Kita Nggak kalau terhormat, kita pembahasan ke sana, kita panjang itu bang. Abang berdua aja, kita berdua bang. Biar enak kita nggak diskusi bang. usah. Enak aja loh. Bantah dengan ini logika, bantah dengan ilmu. Enggak, bang. Kita berdiskusi Coba berdua, jelaskan Bang. Pak Udin. Kita nggak bisa hancurin room Bang Salomo ini. Udah tertib. Coba jelaskan Pak Udin. topik terus. Pak Udin. Ya, Pak Udin tahu dari mana Nabi nikah dengan wanita yang berumur 6 tahun? Rujukannya di mana? iya. Kamu baca aja. Tolong bukakan itu. Nah, ayat 96 tahun. Anak 6 tahun atau 9 Jangan tahun? ngaur Pak Udin. Tidak bisa ngaur di sini Pak Udin. Tidak bisa ngaur Pak Udin.
Kalau saya dapat datanya gimana? Mana? Ayo. Mana? Kalau saya dapat Coba mana Nabi? Nabi nikah dengan wanita yang berumur 6 tahun. Ayo. Ada anak dinikahkan 6 tahun. Kalau 9 tahun masuk akal. Ada balik. Coba di mana? Itu. Agama ini tidak bisa diukur dari pandang hasil pemikiran manusia, Pak. Oke, kalau saya bacain hadisnya gimana? Mana? Sini. Hadis itu adalah hadis mutawatir. Tahu hadis mutawatir? Tahu. Apa itu? Mutawatir Baca itu saja apa? itu. Bukan, mutawatir itu apa? Hadis mutawatir itu apa? Hadis Baca dulu yang hadisnya. terkenal, itu Bunyi namanya hadisnya. hadis yang Iya. disebut Mutawatir itu artinya berurutkan atau disampaikan oleh banyak Nah. perawi, abangku. Banyak perawi, paham nggak mutawatir banyak Coba perawi. isinya apa itu hadis dari mutawatir itu? Apa isinya? Ya, apa? Sekarang Bunyinya dengerin apa? ya. Iya. Berdasarkan matan hadis ditemukan adanya riwayat bahwa usia Aisyah ketika dinikahi Nabi adalah 6 tahun sebagaimana dituturkan sendiri oleh Aisyah. Jadi seluruhnya itu kesaksian pribadi dialah yang mengatakan dinikahi umur 6 tahun. Tapi kalau ada itu pandangan orang lain yang mengatakan 7 tahun. Itu pandangan orang lain, tetapi Aisyah sendiri kata umur 6 tahun. Itu jelas sekali. Hadisnya mana? Aku Itu bukan hadis, itu dinikahkan oleh riwayat itu. Nabi SAW pada usia 6 tahun. Itulah yang paling kuat dan sangat terpercaya dari hadis-hadis itu. Kenapa? Yang ngomong, yang melakukannya sendiri. Itu bukan hadis, Pak. Hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Bukain Pak hadisnya Pak, ada nggak Pak? Nomor berapa? Coba Ini mana? bukain hadisnya tuh, ada hadisnya nih. Abi silahkan dijelaskan Bang. Abi sesuai dengan di layar itu. Ada di layar tampilkan. Iya, ya tampilkan aja, suruh baca mereka sendiri. Dia sendiri nggak tahu bacanya, Arab aja nggak tahu itu orang. Bacain aja terjemahannya. Silakan Pak Hati. Coba dibacain. Mata saya nggak kuat, Masih nggak di-mute, bisa. Pak Tinurani, tolong dibuka. Oke, saya baca hadis Bukhari nomor 3607. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Hisyam, dan bapaknya berkata Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia sebelum hijrah Nabi SAW, kemudian Madinah selang 3 tahun. Lalu beliau tinggal di Madinah tak 2 tahun. Sekitar masa kemudian beliau menikah Aisyah radhiyallahu anha ketika dia berusia 6 tahun. Kemudian tinggal bersamanya ketika dia berusia 9 tahun. Iya, betul. Jadi nggak dusta ya, bapak itu nggak dusta ya. Apa di zaman hadisnya? Apa di zaman itu orang asing dengan menikah di Jadi betul benar tidak bahwa Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah umur 6 tahun. Kalau benar. 6 tahun. Tapi tinggalnya nanti umur 9 tahun. Nah, betul. Seperti itu Tinggalnya, konteksnya. aduh, keliling ngarang lagi. Ini hadisnya lagi berikutnya. Berbaca lagi. Dulu. Itu 6 tahun. Telah menceritakan kepada kami, ini di hadis Bukhari juga. Hadis Bukhari nomor 4738 ya. Kita baca. Iya, siap baca. Bapak itu tanpa dusta. Kita pakai data ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sofyan dari Hisyam, dari bapaknya dari Aisyah. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi SAW menikahi saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun. Iya, betul. Iya. Jadi ada narasi ulama-ulama Islam ini mau mengatakan Aisyah nikah ditidurin Nabi 15 tahun katanya.
dengan meriwayatkan bahwa dia ikut perang begini-begini, segini-segini, anak di bawah umur nggak boleh ikut pelang katanya. Jadi narasi itu, padahal ini hadis sahih. Iya. Dari mana saya menghina? Dari mana saya menista? Ya. Ada nggak di zaman itu larangan menikahi anak gadis 9 tahun? Ada nggak? Di zaman itu Itu akui dulu. Nggak perlu ada larangan, tapi beliau bisa melanggar apa saja. ada Gitu, nggak? bisa Jadi, melanggar bro, apa saja. Itu ada nggak dulu kata Uta, saudara kan? dengar dulu Uta. Bilang katanya nggak ada. Tahun, ada nggak menggauli sendiri? Nah, kau ini Iya, berisik. Dengar dulu Nabi orang kamu ngomong. meniduri wanita yang menyerahkan dirinya kepada beliau, menyerahkan dirinya, malahan itu bibinya sendiri, bibinya Kanjeng tidur dengan beliau. Mau bantah? Itu Quran yang ngomong. Jadi utuh, biasakan diskusi itu enak. Jangan rame suara. Jadi orang yang di bawah pun nggak bisa dengar. Oke. Iya, jelas sekali kok. Jelas sekali. Dia tidur dengan dia setubuhin mbek. Ada. Dia setubuhin mayat yang mau dikubur. Itu hadisnya ada. Tertulis semua. Buka. Dia itu nekrofilia. Buka. Yang menurut Bang Udin itu yang ada yang keburukan Nabi itu buka lalu ceritakan mana Sekarang Bang Utuh. Sudah saya ceritakan. Itu Zulkifli marah logik itu marah si logi. Marah emang begitu. Bentar Bang Sapudin. Pak Sapudin. Kaulah dulu Utuh. Bang, kita bukan bahas ke pribadi Rasul, Bang. Jangan Utuh, kita bahas. diskusi Sabar tentang agama, dulu Bang. Utuh. Zulkifli. Harus. Nah, Bentar Pak ya. Jadi kalau kita lihatlah, maaf ya Bang ya, bukan menyatakan Nabi mulai lain ya. Kalau kita selidiki hewan, pernahkah hewan menggauli binatang betina yang tidak cocok jadi indukan? Coba abang pikir dulu. ini Bang bukan masalah yang cocok indukan Enggak, atau saya lihat mana lebih cerdas, manusia atau hewan? bukan Mana lebih cerdas, Bang, manusia atau hewan? konteksnya itu bukan seperti itu Saya Bang. ulang, pertanyaannya gampang, simpel. Mana lebih cerdas, yang punya akal manusia atau hewan? Yang saya tanya itu apa ada di zaman itu? Saya ulang. Oleh orang umur 9 Saya tahun. ulang pertanyaannya. Mana lebih yang punya akal, manusia atau hewan? Emang hewan ada akal, Bang? Saya tanya kepada Bang lagi. Yang Ada saya nggak hewan tanya, yang punya akal itu manusia atau hewan? Udah kalau 3 kali dia nggak jawab, udah lewatin aja Bang. Orang pun juga bisa menilai.